Ternyata doa berbuka puasa selama ini salah. Benarkah? Berikut 8 penjelasan dan jawabannya. Pertama, doa yang sering kita baca, yaitu lafaz yang semisal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu disebutkan dalam 3 kitab hadis. Yang pertama oleh Imam Daruqutni, yang kedua Imam At-Tabrani, dan yang ketiga Abu Dawud. Dalam Sunan Daruqutni dan At-Tabrani, itu keduanya bersumber dari Abdullah ibn Abbas. Dan sebab kelemahannya, karena dalam rawi-rawinya ada orang yang bernama Abdul Malik bin Harun. Dia dan ayahnya dihukumi dhaif oleh mayoritas ulama hadis, termasuk Daruqutni sendiri. Sedangkan riwayat Abu Dawud itu sebab kelemahannya karena hadis yang mursal. Hadis ini bersumber dari seorang tabi'in yang bernama Mu'ad bin Zuhrah. Maka jelas bahwa antara Mu'ad bin Zuhrah dengan Rasulullah itu ada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Karena gugur perawinya dari kalangan para sahabat, hadis ini dihukumi sebagai hadis mursal. Yang kedua, meskipun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tetapi ulama yang lain menganggap bahwa hadis ini hasan. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut bisa dipandang saling menguatkan. Yang ketiga, posisi hadis dhaif kaitannya dengan fadilah amal. Para ulama hadis sepakat bahwa sebuah hadis jika kedhaifannya tidak terlalu, apalagi sampai tingkat maudhu, maka dia boleh digunakan khususnya dalam fadilah amal. Hadis dhaif hanya tidak bisa digunakan dalam masalah akidah dan juga masalah-masalah hukum. Yang keempat, hadis tentang lafaz doa ini ada sebagian yang mursal, yang mana mayoritas ulama memandang hadis mursal itu memiliki posisi khusus yang membedakan dengan hadis-hadis dhaif yang lainnya. Syekh Muhammad Khattab As-Subki ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, tidak diketahuinya seorang rawi, yaitu dari kalangan para sahabat, yang menghubungkan antara Mu'ad bin Zuhrah dengan Nabi SAW, tidaklah menyebabkan hadis ini tertolak. Yang kelima, lafaz bacaan doa ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dengan segala variannya, itu ternyata difatwakan oleh 4 madhab. Maka bisa dikatakan bahwa doa tersebut menjadi lafaz yang umum diamalkan oleh para ulama-ulama madhab sepanjang generasi. Dari kalangan madhab Hanafiyah menggunakan doa ini, demikian juga dari kalangan madhab Malikiyah, demikian juga kalangan Syafi'iyah, dan juga ternyata dari kalangan madhab Hanabilah. Yang keenam, lafaz buka puasa dhahabadh dhama, yang dianggap sebagai doa buka puasa yang lebih sahih, itu juga ternyata tidak lepas dari kritik. Al-Imam Bazzar misalnya mengatakan hadis ini tidak diketahui jalurnya kecuali 1 jalur ini. Al-Imam Ibnu Mandah bahkan mengatakan hadis ini gharib. Yang menghasankan adalah Al-Imam Daruqutni. Tetapi Syekh Abdul Aziz At-Tarifi ketika menjelaskan perkataan Imam Daruqutni itu mengatakan bahwa ketika Daruqutni menghasankan, itu bukanlah hasan dengan pengertian hari ini, tetapi maknanya hadis ini menyendiri. Dan para ulama telah membicarakan tentang rawi yang ada dalam jalur hadis ini, Marwan bin Salim Al-Mukaffaq, yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang majhul. Bahkan Ibnu Qayyim sendiri dalam kitab Zadul Ma'ad memberikan isyarat akan kelemahan hadis tersebut. Yang ketujuh, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis dhahabadh dhama itu lebih cocok digunakan ketika setelah orang berbuka puasa, karena lafaz kalimatnya menunjukkan telah terjadi, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat, maka dia akan lebih tepat apabila dibaca ketika seseorang telah berbuka. Kedelapan, antara 2 doa ini bukan saling mengganti, tetapi bisa digunakan untuk saling melengkapi. Jika kita hendak menggunakan salah satu doa dari keduanya, itu sah-sah saja, tidak perlu saling menyalahkan. Akan lebih baiknya apabila saling melengkapi. Kita bisa mengawali berbuka dengan bismillah, kemudian Allahumma laka sumtu, kemudian dhahabadh dhama, dan bahkan kita bisa menambahkan doa-doa yang lainnya. Mungkin slogan, kalau ada hadis yang sahih, kenapa menggunakan yang dhaif? Dalam masalah ini, yuk kita ganti dengan mengatakan, kalau ada 2 pilihan doa, kenapa memaksakan diri hanya memakai 1 doa saja? Apalagi faktanya antara 2 hadis ini juga tidak lepas dari kritikan. Sehingga kesimpulannya, membaca doa Allahumma laka sumtu atau dhahabadh dhama, atau bahkan sekedar membaca bismillah ketika berbuka puasa, itu sudah termasuk mengamalkan sunnah, bukan perbuatan bid'ah dan perbuatan yang bisa disalah-salahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi pemaparan dari Ustadz muda, yaitu Ustadz Ahmad Syahrin Thoriq, yaitu berkaitan dengan doa ketika berbuka manakah yang lebih sahih. Ya, yang kita tahu bahwasanya ada 2 versi doa ketika berbuka. Nah, 2 doa ini biasanya yang paling populer di masyarakat kita, yaitu yang biasanya menggunakan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini biasanya yang populer, dan ada yang satu versi yang ini mungkin kurang populer, terutama di kalangan warga Nahdliyin. Ya, redaksi doa yang versi yang kedua itu dzhabal dhama'u wa btalatil urqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ada dua versi ini yang kemudian dianggaplah oleh kelompok Salafi Wahabi, terutama yang ini mengatakan bahwasanya yang menggunakan versi Allahumma lakas sumtu ini dalilnya tidak sahih, sehingga doa ini ditolak, ya, karena tidak ada riwayat yang sahih. Jadi hadisnya dhaif, sehingga lemah untuk dijadikan sebagai hujah. Sehingga dengan demikian, menurut kalangan Salafi Wahabi, bahwasanya doa ketika berbuka yang sahih ini adalah versi yang kedua, yaitu dzhabal dhama'u. Nah, tadi jelas disampaikan oleh Ustadz Syahrin Thariq, ya. Ini beliau dai Aswadja, dai muda Ahlu Sunnah wal Jamaah, alumni dari Mesir, Al-Azhar. Ini beliau dengan sangat gamblang, jawaban dengan sangat bijak tentang bagaimana kita bisa menyikapi dua doa tersebut, ya, dengan jawaban yang bijak, bahwasanya dari doa versi itu ini kita bisa mengkombinasikan, ya, atau kita bisa boleh memilih di antara dua doa itu, ya. Nah, jadi bisa menggunakan secara sekaligus atau bisa memilih di antara keduanya, sehingga tidak saling menegasikan, artinya tidak saling mengatakan doa salah satunya ini doanya dhaif atau doanya lemah misalnya, tidak bisa dijadikan hujah misalnya. Nah, ini jelas pemahaman yang sangat tidak tepat, ya, pemahaman yang sangat sempit sekali, sehingga menilai hanya seolah-olah apa yang menjadi amalan dari kelompoknya, apa yang selama ini diamalkan paling sahih, sehingga amalan yang dilakukan oleh pihak lain ini tidak sahih, dhaif atau lemah, bahkan dituduh sebagai maudhu alias palsu hadisnya. Nah, sehingga apa yang diamalkan ini seolah-olah menyimpang, sesat, dan bid'ah. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahrin Thariq tadi, ini jawaban yang sangat bijak sekali, bisa kita jadikan sebagai referensi, bahwasanya kita hendaknya untuk bisa menyikapi berbagai macam perbedaan, apalagi yang perbedaan ini bersifat khilafiyah furu'iyah. Kita tidak bisa mengklaim pendapat kita yang paling sahih, sedangkan pendapat yang lain ini lemah atau pendapat yang salah, ya, apalagi dengan kita memahami banyak referensi membuat kita lebih bijak, lebih santun dalam menyampaikan pendapat, sehingga tidak fanatik. Nah, ini kelompok Salafi Wahabi yang sayangnya mereka ini mayoritas kelompoknya adalah sangat fanatik, seolah dari kelompoknya sendiri yang paling sahih, yang paling benar, sehingga kelompok lain ini dianggap pasti salah, ya. Jadi jalan tengahnya bahwasanya dengan ada dua versi doa ini, maka kita hendaknya untuk bisa menyikapinya dengan sangat bijaksana. Jadi mau milih yang mana silahkan, monggo, karena di antara dua doa ini juga semuanya tidak lepas dari kritik, ya. Jadi yang pro dengan Allahumma qasimtu ini juga memberikan kritik lemahnya dalil dari dzhabal dhama'u. Kemudian yang kelompok yang menggunakan kelompok versi yang dzhabal dhama'u ini mengatakan Allahumma lakasumtu ini juga dalilnya lemah. Jadi masing-masing menganggap hujahnya ini yang sahih, dan ini ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun hendaknya kita untuk tetap menyikapi dengan sikap dewasa, ya, tanpa harus terbelenggu dengan ta'assub asobiyah, yaitu fanatik, ya. Jadi mau menggunakan versi salah satunya monggo, boleh-boleh saja, dan sah doanya.
Mau menggunakan versi Allahumma laka aslamtu boleh, dzahabtu ma'u juga boleh. Ya, karena doa ini bersifat sunnah. Sunnah tentu ini sebuah anjuran, keutamaan. Ketika kita meninggalkan pun tentu tidak berdosa. Ya, kita cukup membaca basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim, cukup berbuka tanpa keharusan untuk menambahi Allahumma laka aslamtu ataupun dzahabtu ma'u. Kalau ditambahin itu juga semakin afdal tentunya, ya, semakin baik. Namun ketika kita tidak membaca doa keduanya pun, ini tentu puasa kita tetap sah, tidak akan tertolak puasa kita selagi syarat rukunnya terpenuhi, tidak ada kaitannya dengan doa ketika berbuka. Ya, jadi bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan keduanya. Misalnya ketika mengawali berbuka menggunakan Allahumma laka aslamtu, kemudian setelah kita selesai berbuka bisa kita tambahi dengan dzahabtu ma'u wabtalatil uqu wasabatul ajru. Nah, ini karena redaksi yang Allahumma laka aslamtu ini, ya Allah, kepadamu aku berpuasa, ini sebagai doa yang dari redaksinya kita lihat ini memang doa pembuka. Pembuka berarti artinya ini adalah ketika saat kita akan berbuka puasa. Sedangkan versi yang kedua seperti lafaz dzahabtu ma'u ini redaksinya kita lihat ini bisa mengarah kepada doa selesai berbuka. Dahaga telah lenyap dan seterusnya. Ini berarti menandakan bahwasanya kita ini telah menikmati berbuka puasa. Kalaupun mau dibaca di awal kedua-duanya juga boleh-boleh saja. Jadi tidak ada ketentuan khusus, ya, tidak ada dalil yang pasti keharusan kita menggunakan doa ini mau menggunakan di posisi atau dalam keadaan yang mana. Ya. Nah, jadi inilah sikap bijak kita sehingga kita bisa menyikapi berbagai macam perbedaan dengan sikap arif. Ya, tanpa harus saling memaksakan, saling menghina antar kelompok, ya, saling merendahkan, apalagi ini hal yang bersifat furu'iyah. Yang kita utamakan adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, menghilangkan segala perselisihan, ya, tetap kokoh dengan semangat persatuan, dengan menerima berbagai macam perbedaan-perbedaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.